Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi di channel Zenius Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang regresi linear sederhana. Kita akan menemukan persamaan regresi baik dari SPSS maupun kita cari dengan manual ya, dengan Excel bisa, dengan oret-oretan bisa. Mungkin saya akan bahas mulai dari SPSS terlebih dahulu ya. Kita punyai data X dan Y. X itu adalah IQ dan Y hasil belajar. Misalkan judulnya pengaruh IQ terhadap hasil belajar. Saya copy terlebih dahulu. Ini data yang didapat. Kita pastekan di sini di SPSS ya. Nah, kita ubah terlebih dahulu di variabel view-nya. Ini variabel pertama adalah IQ, hasil belajar. Oke, kita sudah mengubah ya IQ dengan hasil belajar. Nah, di sini juga sudah berubah IQ dan hasil belajar. Kita cari regresinya dengan klik analyze regression linear. Nah, kita masukkan hasil belajar ke dependent dan IQ ke independent. Udah, kita langsung oke. Nah, inilah persamaan regresinya ada di tabel koefisien, tapi saya bahas tadi per tabel terlebih dahulu ya. Baik, kita bahas ya. Dari tabel pertama ini tujuannya mengetahui variabel apa saja yang akan yang diproses, yaitu IQ dengan hasil belajar. Nah, pada tabel yang kedua kita ketahui nilai R dan R square. Kita cukup melihat di dua ini ya. Nilai R ini adalah nilai korelasi. Jadi hubungan antara kedua variabel, yaitu antara hasil belajar dengan IQ, itu sebesar 0,961 atau 96,1%. Nah, itu hubungannya. Nah, adapun pengaruhnya itu dilihat dari nilai R square. R square itu nilainya 92,3%. Artinya pengaruh IQ terhadap hasil belajar itu sebesar 92,3%. Oke, cukup dipahami ya sampai di sini. Lanjut ke tabel yang ketiga, yaitu tabel ANOVA. Kita cukup melihat dari nilai signifikansi, atau sebenarnya dari F juga bisa, tapi akan lebih mudah dari nilai signifikansi. Ketika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa regresi ini linear. Artinya model regresi linear ini memenuhi kriteria linearitas seperti itu. Nah, tabel yang keempat, kita menemukan persamaan regresi. Kita cukup dilihat dari nilai ini ya, bahwa persamaan regresi kan Y topping sama dengan A ditambah BX ya. Ntar saya liatin. Nah, ini kan ya persamaan regresi kan ya. Nah, kita mengetahui nilai A dan nilai B. Nah, A dan B nya kita lihat di persamaan yang kita dapat. Nah, A nya itu adalah 13,715, B nya itu adalah 0,494. Nah, mari kita hitung secara manual apakah sama antara perhitungan dari SPSS dengan Excel atau dengan manual. Kita hitung manual ya. Kita ketahui nilai X dan Y nya. Kita cari nilai X terlebih dahulu. X kuadrat ini dikali
kita cari nilai y kuadrat, berarti y dikuadratkan ya. Oke. Nah, kita perkalikan antara x dan y. Ini x dikali y. Kita tarik. Nah, kita cari jumlahnya dulu. Oke, kita sudah sampai tahap jumlah ya. Ini jumlah dari variabel x dan ini jumlah dari variabel y. Ini x kuadrat, y kuadrat, dan ini perkalian antara x dan y. Nah, kita ketahui dulu bahwa ini jumlah variabel x ya, 116 nih. Ini jumlah variabel y, ini jumlah dari variabel x kuadrat, ini jumlah dari y kuadrat, dan ini jumlah perkalian dari antara x dan y. Oke, kita coba cari persamaan regresinya. Mulai dari sini kita cari nilai a, nilai b dulu ya. Kita cari nilai b terlebih dahulu. Saya perbesar. Oke. Nilai b itu adalah n dikali jumlah dari perkalian x dan y dikurangi jumlah dari x dikalikan jumlah dengan y dibagikan dengan n jumlah dari x kuadrat dikurangi dengan x1 dikuadratkan. Oke. Kita n nya 10 ya, jumlah 10. Nah, ini perkalian antara x dan y itu 83 482 ini. Nah, terus x1 atau x, nilai x adalah 1160 ya, sama nilai y itu 710. Terus jumlah x kuadrat itu adalah 136.832, kita kalikan dengan n, dan terakhir x dikuadratkan, berarti 1160 kita kuadratkan. Kita dapat nilainya itu segini. Nilai b itu adalah 11220 dibagi 22720. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 0,493838. Kita bulatkan 0,494. Sama ya, kita nilai b sama dan nilai SPSS 0,494. Oke, lanjut kita cari nilai a nya. A nya rumusnya adalah jumlah dari y dikurangi nilai a. Nilai a itu ini ya, salah ketik nih, harusnya nilai b. Hasil nilai b dikalikan dengan jumlah variabel x, kita dapat bahwa 710 itu adalah jumlah y ya. 710 dikalikan dengan hasil tadi, jumlah hasil b, perhitungan nilai b dikalikan dengan jumlah variabel x dibagikan n 10. Oke, ini hasilnya ya. Ini perkalian antara jumlah variabel x dengan hasil perhitungan nilai b. Hasilnya adalah 137,1479. Kita bagi dengan nilai n, maka hasilnya 13,715. Oke, kita lihat antara a
dan B itu sama enggak dengan XPS. Ini 13,715 sama ya, 13,715 dengan 494. Oke, kita tulis persamaan regresinya bahwa Y sama dengan 13,715 ditambah 0,494X. Oke, sekarang kita akan membuktikan persamaan ini valid atau tidaknya ya, artinya melalui perhitungan nilai yang sudah tercantum di atas. Ini kita nilai ini 13,715 terus 0,494. Sebentar. Oke, 0,494 ini penjumlahan ya, dikali X, kita masukkan nilai X nya misalkan 97. Jadi kalau misalkan 97 kita substitusikan ke persamaan regresi, maka harusnya mendekati nilai Y ya, harusnya ya. Kita coba 97 ya, saya ulang ya, 97. Oke, kita kalikan 0,494 dikali 97, 47918. Oke, ini kita jumlahkan, kita jumlahkan antara 13,715 ditambah 4719. Nilainya adalah 61,633. Kita lihat berapa nilai Y-nya, 62. Berarti mendekati ya. Ketika X-nya dimasukin 97, maka nilainya 62. Ini nilainya adalah 61,633. Berarti sudah mendekati. Maka persamaan ini dinyatakan valid ya. Oke, boleh coba ke yang lain. Kita ambil acak deh yang 90 harusnya nilainya mendekati 59. Oke, kita masukkan 90 di sini dan oke, kita kalikan antara 049 dikali 90, nilainya 44,646. Kita jumlahkan ini ditambah dengan 13, 58,175, maka nilainya mendekati dengan 59 ya. Oke, cukup sampai sini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.